Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam sobat muda dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Binsik, bincang-bincang asik yang hari ini agak berbeda. Biasanya kita syuting di pagi hari, tapi hari ini kita syuting di malam hari. Kenapa? Karena bintang tamu kita luar biasa sibuk, habis sakit. Biasa pengantin baru. Sobat muda dimanapun Anda berada, seperti biasa Binsik itu selalu mengangkat tema kisah-kisah inspiratif. Mudah-mudahan dari semua bintang tamu yang kita hadirkan dan kita ajak diskusi bisa memberikan inspirasi buat kita semua, terutama kaum muda dimanapun Anda berada, yang insya Allah hasil diskusi kita bisa membawa kita menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kali ini bintang tamu saya di Binsik adalah Bang Royan, sarjana ekonomi. Yeah. Beliau ini adalah pencetus atau pendiri rumah baca ya, rumah baca ya. Rumah baca, belajar. Rumah belajar ya. Disebutnya apa, rumah baca apa rumah belajar? Lebih ke rumah belajar. Rumah belajar ada di pedalaman Purwakarta ya. Di Purwakarta apa Subang? Purwakarta paling ujung tuh. Purwakarta paling ujung. Yeah. Pokoknya kalau ke Purwakarta terus ada jalan buntu. Nah, di situ tuh rumah belajarnya, rumah belajarnya. Nanti kita akan diskusi dan kita bincang-bincang dengan bintang tamu kita bagaimana dan apa sih motivasi beliau sehingga membuat rumah belajar buat anak-anak atau segala usia ya. Anak-anak sih. Anak-anak. Maksimum berapa tahun? Kalau gue ambil dari yang lebih intensnya ya Bang ya, di SMP ke bawah. SMP. Ini suaranya bisa denger ya? Saya maaf habis sakit agak suaranya pelan. Iya, bro. Oke. Jadi Bang, kan kalau yang gue tahu minat baca di Indonesia ini termasuk paling rendah. Betul. Nggak usah di dunia lah, di Asia. Betul. Kalau nggak salah nomor 4 apa nomor 5 gitu ya. Nomor 4 di Asia. Nah, kira-kira apa ya latar belakang lu tuh bikin rumah belajar gitu ya. Kira-kira apa latar belakangnya? Jadi gini Bang, itu juga yang salah satu yang jadi salah satu perhatian gue ya Bang ya. Kalau tadi ya seperti yang dibilang sekarang tingkat minat baca ya, kita bukan agak lagi, memang kurang sekali ya begitu. Terus gue kepikiran kayak gini, jadi gimana caranya gitu biar si minat baca ini lebih tinggi lagi, kan berarti harus ada aksi Bang. Maksudnya harus ada aksi, harus ada wadah kan di sini. Sorry, gue potong nih. Ya. Kalau dibilang minat baca, ukurannya gimana nih? Contoh nih, gue baca artikel di salah satu media, umpama di internet, entah itu tentang apalah, itu dihitung nggak sebagai minat baca? Menurut keyakinan gue adalah minat seseorang untuk rasa ingin tahu aja Bang. Udah terhitung. Rasa ingin tahu ini, kenapa? Karena gue bilang sebenarnya kan buku itu media. Betul. Kalau buat gue media, apalagi sekarang di teknologi semakin canggih. Era digital. Iya, era digital seperti buku ini kan. Bisa jadi e-book buku gitu bisa ya. jadi e-book sekarang lebih mudah diakses kan. Easy lah, lebih mudah diakses gitu. Maksudnya gimana caranya kita menumbuhkan ke anak-anak ini cara mereka berpikir lebih kritis, rasa ingin tahunya lebih tinggi. Dari baca tersebut. Itu aja. Apapun yang dia baca. Anything. Nggak melulu minat baca itu selalu buku yang bermuatan akademisi atau ilmu pengetahuan, nggak melulu. Malah justru kalau menurut gua, kalau misalkan memang anak di umur yang masih kecil lah ya, itu malah lebih jadi jenuh malah kalau baca buku yang lebih
berat gitu ya. Iya, Ya iya, sesuai ininya aja bang. Maksudnya kayak misalkan kita Sesuai porsinya gitu. sesuai porsinya aja gitu. Cerita-cerita yang memang yang imajinatif lah. Gimana caranya imajinasi mereka tuh lebih berkembang lagi. Kita inget zaman-zaman dulu apa Kopingho segala macam Iya, dia iya. sampai bisa Komik-komik. ngedetailin Cina itu seperti apa. Dan itu Apa dia banyak harus kesana, dibaca loh. Iya, dan itu Banyak banyak dibaca. dibaca. Dan seperti jadi maksudnya ya itu tadi menurut keyakinan gue adalah gimana caranya menumbuhkan minat apa ya rasa ingin tahu lah, rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Dan akhirnya kan kalau untuk baca itu caranya aja kan, oh ya biar gue tahu sesuatu ya gue harus baca. Dengan gue baca sesuatu gue jadi tahu informasi gitu. Dengan semakin banyak baca ya gue semakin banyak informasi yang gue dapat. Dan ketika semakin banyak hal yang kita tahu, kita malah nyadar kok ternyata gue cuma tahunya segini doang ya. Tunggu. Terus Gitu. motivasi lu nih bikin rumah belajar arahnya kemana? Jadi gini, karena di sana itu kan secara apa namanya ya? Di tempat lu itu nggak terbelakang banget kan? Enggak, sebetulnya enggak. Listrik ada kan? Ada. Internet ada. Ada, pasti ada. Cuman gini Bang, kadang di sana itu memang lebih ininya lebih ke agama ya di sana ya. Dalam artian gini, jadi di sana tuh anak mungkin pesantren oke, boleh segala macam. Maksud gua cuman ingin jadi ya proksi aja sih, penyeimbang maksudnya Bang. Maksudnya nanti ketika memang anak-anak itu bisa dalam hal agama lebih bagus gitu. Dan ketika hal umum juga paham mereka bagus lagi, makanya diimbanginnya pakai rumah belajar tersebut. Memulainya apa ya? Dengan cara apa? Nyiapin buku, kemudian mengundang tetangga-tetangga untuk datang atau gimana? Memulainya awalnya di situ. Gua ngelihat pertama yang justru yang jadi pertama itu memang kita bukan ke arah yang umum ya, tapi lebih ke pengajian dulu Bang di situ. Pengajian dulu. Di awal itu memang pengajian karena memang sudah jadi rutinitas. Karena memang kultur di sana agamis. Betul, ditarik dulu ke arah yang agamis. Betul, di situ. Nah, jadi akhirnya gue bagi malam itu mereka pengajian, siangnya itu baru mereka belajar hal umum lah. Hal umum ya, apapun ya. Apapun itu situ. Itu usia sekolah atau bebas? Kalau untuk ininya, kalau fokus gue sih lebih di SMP ke bawah ya di sana tuh. Karena memang kalau Terus sekolahnya mereka gimana? nggak ngeganggu Bang. Nggak terganggu. Nggak ganggu. Malam ngaji, pagi Mereka sekolah. Nah, pulang sekolah bisa ke situ. Anggap aja itu rumah main di situ. Main tapi belajar. Kita fokuskan ada tutor di sana gitu. Jadi anak-anak ini memang full aktivitasnya. Mereka nggak di rumah belajar itu nggak ngebahas pelajaran-pelajaran sekolah yang ada juga. Jadi konsul di situ. Jadi misalkan contoh ketika memang punya apa bahasanya PR ya bahasanya. Kita punya PR yang agak susah segala macam. Ya udah diskus aja sama tutornya di sana. Kita sharing segala macam gimana caranya buat anak ini biar lebih ya kalau misalkan belajar di situ bisa nanti sekolah juga lebih bisa lagi kan gitu. Jadi nggak ini ya apa namanya rumah belajar yang lu bikin itu bukan spesialisasi buku-buku di luar sekolah, nggak juga tapi sih. Lebih bebas. Pokoknya intinya tujuan gua adalah gua membuat wadah untuk mereka belajar gitu aja. Jadi ada wadah buat mereka belajar, artinya seperti buku, komputer nanti ke depannya seperti apalah di sana itu. Kalau wadah untuk belajar nanti akan berbenturan nggak dengan kegiatan dia di sekolah? Maksudnya gini, di sekolah kan belajar, terus di situ ngapain lagi lu datang? Kalau orang tua nih ya, lu ngapain lagi capek-capek lagi kan udah belajar di sekolah. Ada hal yang memang berbeda Bang, ketika kita lihat yang formal dengan non formal. Kalau kita formal memang ya udah kalian duduk baris, kamu di depan, kamu di belakang, selesai gitu. Di sini kita pengen anak-anak ini sendiri yang ya udah kita gali kreativitas mereka gitu. Makanya yang gue bilang tadi buku bacaan pun gue harus melulu yang selalu akademis melulu enggak. Kita gimana caranya menumbuhkan imajinasi mereka tuh Bang. Biar mereka itu kritis nantinya itu. Ya, bisa berpikir lebih terbuka nantinya itu. Lebih haus akan semua hal lah pokoknya. Oh, jadi selain tempat diskusi juga jadi tempat melatih anak-anak tuh agar lebih kritis, rasa ingin tahunya betul. Jadi lebih tinggi. Betul, karena di hari Kamis itu biasanya tutor itu ngadain kayak misalkan kegiatan-kegiatan kerajinan tangan Bang di situ. Misalkan contoh kayak buat dari sedotan kah atau apakah. Intinya pokoknya mereka gimana caranya berkreasi lah di situ. Benar-benar dituntut untuk itu di situ. Tujuan lu sendiri mau dibawa kemana nih anak-anak yang udah gabung di rumah belajar? Bakal goalsnya kira-kira? Goals gue adalah
Kayak gini Bang, karena di sana tuh memang sangat minim untuk yang sampai kuliah itu. Oh gitu. Khususnya di kampung gua sangat minim, hanya Rata-rata pendidikan di mungkin average-nya di SMP? SMA lah ya. SMA ya? SMA lah. Jadi memang jarang ke sana tuh. Bahkan mungkin SMA juga agak jarang kecuali kalau sekarang udah di inilah ya, 9 tahun itu kan. Nah kayak gitu. Jadi maksud gua tuh ke depannya mudah-mudahan dengan adanya dengan terbiasa belajar dari kecil nih Bang. Ketika mereka sudah lulus SMA, SMP atau nanti SMA, mereka ada kemauan berarti harus lanjut lagi nih, harus kuliah, harus ngambil ini, harus gitu. Nah, hal yang unik nih. Berkaitan dengan tadi tuh ranking kita nih di negara kita terhadap minat belajar itu kan rendah ya. Betul. Mancingnya gimana lu supaya tuh anak-anak datang ke rumah belajar lu mau sukarela datang? Nggak bayar kan? Ketika mereka Gimana? ketika mereka happy, gue yakin mereka pasti mau. Iya, maksud lu gini. Lu bikin deh rumah belajar, ada buku-bukunya, ada tutornya atau mentornya. Membuat mereka terundang, tergelitik untuk datang. Apa yang lu bikin? Gue sering buka event gitu Bang. Jadi ada event kayak misalkan kan sekarang hari-hari besar ya. Kalau di Muslim tuh banyak lah pokoknya Maulud dan Rajaban, tanggal 1 Muharram. Pokoknya itu semuanya hari-hari besar hari-hari Islam, besar itu ya, ya, Islam ataupun yang umum gitu ya. Kita bikin event di situ. Nanti kita bikin hadiah segala macam. Gimana caranya buat mereka tuh mau di situ? Tertarik dulu buat datang ke situ. Ketika sudah tertarik ke situ, ngelihat satu orangnya lagi mereka baca, belajar segala macam, yang lain ikutin. Mulut ke mulut ya, promosinya mulut ke mulut. Dari awal itu paling 25 sampai 30. Sekarang yang terdata itu hampir 100, tapi yang enggak aktif ya. Yang aktifnya sekarang sampai 70-an lah kurang lebih. 70. Dan itu selama berapa lama tuh sampai 70 6 orang? Maret 2019 gua mulai, Bang. 2019, 2 tahunan lebih lah ya. Itu. Terus dilegalkan itu namanya? Ya, jadi Yayasan Malik Education Center. Jadi Yayasan Malik Education Center. Yayasan Malik Education Center. Betul, Bang. Target lu Yayasan Malik Education Center mau jadi apa? Jadi semacam yayasan pendidikan yang besar atau apalah? Pastinya sih itu Bang. Gitu ya. Pastinya sih ke sana. Karena memang arahnya memang buat edukasi Bang ya. Maksudnya buat pendidikan Dan gitu. Berkutat di tempat lu aja itu. Atau mau menyebar? Pengennya sih ya kan ke depannya kan pengen menyebar segala macam. Cuman kan kita gue sih ya memang harus pelan-pelan mungkin kan, step by step. Sekarang kita coba dulu buat si Malik Center ini dulu nih, yang ini kita rumah belajarnya dulu, gimana caranya ke depannya nanti ya kita lihat aja nanti ke depannya. Mudah-mudahan ya semakin ini lagi gitu Bang. Mimpi besar lu apa dengan itu Yayasan Malik Education Center itu? Gue ingin ikut berkontribusi mencerdaskan anak bangsa. Secara nggak langsung rating minat baca kita mau nggak mau naik ya. Harus. Secara nggak langsung dong, karena gue juga pernah ikut salah satu kayak training atau seminar. Itu memang pembicaranya bilang minat baca di Indonesia itu memang sangat rendah. Betul. Di urutan keempat di Asia. Bukan dunia ya, dunia memang berarti paling bawah kali ya. Nah, karena saya pernah tanya tuh, Bu, apakah minat baca yang diukur sebagai ranking kita hanya baca buku atau baca di media sosial, betul. Artikel? Kalau artikel masih dihitung, tapi kalau potongan koran enggak, itu mah bukan minat baca, penasaran, itu mah kepo, bukan minat. Betul. Nah, buku-buku apa yang lu siapin untuk membuat anak-anak di situ makin betah, gitu, makin homey gitu loh? Oke. Yang pasti, yang sekarang aja ya Bang ya, yang real memang di sana, anak-anak itu lebih suka buku-buku yang memang sifatnya memang ya kayak cerita sih Bang. Kayak cerita-cerita. Lebih cerita gitu, karena ya Kan baca tuh jenuh lu. Nah, itu fungsinya tutor Bang. Itu fungsinya tutor. Apa yang dilakukan tutor supaya nggak jenuh? Gimana caranya ketika kan si anak-anak itu ada yang udah bisa baca di sana. Ada juga yang belum lancar. Ada yang lancar kan. Anggaplah lancar lah. Lancar segala macam. Si tutor ini gimana caranya dia bisa jadi teman belajarnya
Contoh yang dilakukan tutor apa? Misalkan contoh kayak gue nih ya, gue nih tipe orang yang nggak suka baca, tapi gitu ya. ketika gue denger obrolan yang event itu bernuansa pendidikan atau apa, gue tangkep gitu loh. Tapi suruh baca, aduh, kayaknya males banget. Nah, itu kan pasti terjadi ke anak-anak dong. Betul. Tutor, contoh yang dilakukan tutor apa? Sambil main pastinya. Sambil main. Iya, ketika memang wacananya di sana misalkan contoh tentang binatang, dia cerita tentang binatang itu terus sambil main udah. Artinya umpama satu buku tentang binatang, si tutor ini memang harus sudah menguasai isi buku ini Harus sudah menguasai. supaya bisa memancing. Betul, supaya bisa memancing si anak tersebut nanti. Ketika anak itu sudah nyaman nanti ditemani si tutor ini, jangan nanti kedepannya dia sendiri yang nyari buku lain. Kemarin baca kelinci, sekarang pengen gajah gitu. Karena udah ada rasa penasaran dan udah nyaman dulu. Kalau anak kecil kan yang penting happy dulu, Bang. Betul. Itu yang pentingnya. Gitu. Nggak mengikat tingkat kesulitan buku ya, belum ya. Belum Masih yang hal-hal yang sederhana. yang gitu sederhana ya. seperti itu. Yang penting ditanamkan dulu minat bacanya gitu ya. Yang penting tanamkan dulu minat baca itu. Kalau yang udah yang agak gede sebetulnya, kalau yang malamnya udah ada juga, Bang. Karena kalau pengajian-pengajian di sana tuh Yang level SMA udah ada? ada, tapi pengajian malam. Oh. Ada juga pengajian malam di sana kan. Kalau di sana kan kitab-kitab kayak kitab Jurumiyah, Ya. Sapina, Ya, Hati-Hati, kitab-kitab fikih lah ya. Kitab-kitab fikih segala macam. Di sana juga udah dikaji juga malamnya kayak gitu. Terus juga jadi bahan diskusi juga kan. Itu sama aja. Jadi di situ tuh pokoknya rumah itu gua jadiin rumah belajar yang memang wadah buat belajar di situ gitu. Dari mulai anak kecil tadi gitu sampai yang tadi SMP. Gue mikir gini nih, bro. Ketika tuh anak yang gabung di rumah belajar, rasa kritisnya udah terbangun. Oke. Kemudian rasa ingin tahunya sudah terbentuk. Oke. Pasti tutor kewalahan dong. Betul. Target lu di anak-anak yang gabung di rumah baca udah terjadi. Dengan tutornya gimana? Nah ini juga PR gua, Bang, sebetulnya, Bang. Yang pertama, untuk tutor sendiri sekarang gua kekurangan. Itu jujur aja. Kekurangan masih tutor. kekurangan tutor. Rasionya udah nggak cukup ya? Sebetulnya kalau dibikin sekarang udah nggak cukup. Udah nggak cukup ya? Itu udah nggak cukup dan itu memang PR gua banget. Yang keduanya, ya memang gini, kalau misalkan memang tingkatnya si anak ini, kan kebanyakan gini, Bang, di sana itu SMA itu ya udah keluar sama married. Oh, udah nikah, berkeluarga. Di situ ada culture-nya kayak gitu. Budayanya udah gitu. Udah kayak gitu. Apalagi perempuan. Nah, itu dia. Main sekolah tinggi-tinggi. Iya, 21 jatuh kan tahun. sakit. Nah, 22 tahun anak 2, 23 tahun anak ya gitu. Nggak apa-apa, tapi kan anaknya suruh masuk ke rumah baca. Betul. Apa lu anaknya gedein suruh masuk? Ya, betul. Jadi maksud gua gini, Bang. Intinya kalau gua buat di situ tuh gimana caranya menumbuh kembangkan jadi gue gini loh, gak mau sampai bilang dari daerah gitu harus ketinggalan informasi, dibedain semua orang kota. Lu nggak khawatir tuh anak jadi kritis sama orang tua jadi ngejawab aja, nggak khawatir? Dalam konteks apa dulu, Bang? Kontaknya gini, umpama dia orang tuanya dalam tanda petik kurang baca, kurang informasi. Tapi tuh anak masuk ke rumah belajar lu, tahu A, tahu B, tahu C, tahu D. Begitu terjadilah perbincangan di keluarga, gitu ya. Orang tuanya kan nggak tahu. Si anak jadi, karena gue pernah ngadepin, kritisnya anak masih dianggap songong. Kritisnya anak Iya. masih dianggap songong. Masih dianggap sama guru yang udah senior ya. Dianggapnya nggak takzim gitu loh, nggak hormat. Padahal kritis itu anak. Nah, gimana nyikapinya kalau begitu? Kalau menurut gue pribadi ya, Bang ya. Sekarang justru harusnya si orang tua ini ada rasa kebanggaan tersendiri ketika melihat anaknya aktif seperti itu. Harusnya kan? Harusnya. Kenapa? Berarti ada hasil dari dia masuk ke sana kan? Cuma nggak semua orang tua ketika anak ngejawab aja padahal positif gitu. Wah, anak nih udah berani jawab gitu loh. Dan untungnya, Bang, rumah baca ini adanya di Purwakarta, Bang. Dan yang gua tahu, apalagi yang di Parakanciri ini, kayak, mau kemana? Bahasa Sundanya, badai ke mana? Oh, masih tata keramanya masih tinggi. Belum kayak kita di sini lah. Iya, kayak gitu, Bang. Menurut gua sih masih aman kalau masalah itu. Oke, kembali ke tutor nih, ke tutor.
ketika tuh anak minat bacanya sudah mulai tinggi, mengatasi kewalahan tutornya gimana? Kewalahan gimana? Kewalahan gini. Wah, ini udah tahu, makin kritis. Jadi kan yang gua bayangin nih ya, tuh anak dia cari bacaan sendiri di luar rumah belajar lu, cari bacaan sendiri. Ternyata lebih advance gitu loh. Yang dipelajari ketimbang tutornya. Menghadapi kondisi ini gimana? Lu bekalin tutornya lagi atau ada gua target? malah pengen banyak anak yang kayak gini dari rumah baca gue itu. Akhirnya tutornya jadi belajar. Kan gitu ya? Iya, jadi sebetulnya win solution lah bang. Jadi intinya gini, ada anak sekarang satu orang yang memang benar-benar itu bandelnya luar biasa bang. Jadi yang lain pada belajar nih, pada belajar segala macam. Ini anak nih ini anak satu nih, diambilin tas-tasnya nih. Oh gitu. Tas teman semua. Hiperaktif tuh. Iya, dilemparin ke jalan. Yang lain pada nangis, heboh-heboh nyariin. Oh, gitu. Tasnya dilemparin ke jalan? Betul. Anak-anaknya dilemparin Enggak juga? lah, anak-anaknya. Tapi memang benar si anak ini ketika pulang nggak dikasih PR ngamuk dia bang. Dia ngomong ke orang tuanya, aku nggak dikasih PR mah. Oh, gitu. Nah, padahal kan ini bukan sekolah ya. Jadi gitu, jadi anak Terus itu lu kasih PR tuh? dikasih PR sama Hari si tutor, berikutnya. ini kan, sama tutor gua kan. Diselesaikan? Diselesaikan, gitu. Dan sampai ibunya sampai bilang, jangan sampai rumah baca ini sampai tutup. Kenapa? Karena anak saya mau di situ. Oh, tapi dia sekolah? Sekolah, Bang. Kelas 2 SD kalau nggak salah sekarang. Oh gitu. Iya, hampir real kayak Sikap gitu. di sekolah nggak begitu malah ya? Sikap di sekolah malah nggak kayak gitu karena nggak bisa bebas seperti itu karena nggak formal kan lagi-lagi kan ketika memang duduk berbaris segala macam di situ kita happy bahkan karena lokasi di sana tuh kan itu di kaki Gunung Burangrang bang kaki Gunung Purwakarta, Burangrang. itu ke sawah tuh deket bang jadi kalau misalkan kita anak-anak ngajak bahasanya apa kita ngeliwat bareng lah sambil bawa buku di sawah enak itu Oh lokasi gitu. iya, anak-anak jadi nggak monoton di tempat. nggak mau nonton harus itu. Kadang-kala memang harus ke ladang, ke sawah. Betul, Gitu. betul. Ada kayak gitu. Makanya bisa dicek aja dokumentasinya di IG-nya, di Facebook-nya. IG-nya apa? Di Rumah Baca Malik Center. Rumah Baca Malik Center. Malik Center. Rumah Baca Malik Center. IG-nya tuh. Ya, ada di situ. Tuh sobat muda. IG-nya Rumah Baca Malik Center. Kayak gitu, Bang. Nah, gue jadi penasaran ya. Penasarannya gini. Emang ketika belajar dalam kondisi nyaman itu apa ya asik gitu ya. Betul. Asik apalagi metodenya saling diskusi bebas gitu ya. Umpama lu baca tentang kelinci, gua baca tentang kuda. Oke. Nanti begitu sudah selesai, yuk cerita kuda. Apa yang lu tahu tentang kuda? Lu cerita tentang kelinci. Wah, kayaknya seru banget belajar begini ya. Nah, terfikir nggak sama lu bakal lu jadiin tuh Malik Center itu jadi sebuah lembaga pendidikan atau enggak? Iya, sudah jelas terpikir, Bang. Bakal arahnya ke sana? Atau lu tetap membuat rumah belajar itu seperti itu tapi dibesarkan Enggak, makin artinya besar gini, makin besar. Artinya itu satu dari bagian Malik Center gitu, Bang. Jadi maksudnya Yayasan Malik Center itu nanti punya rumah baca, rumah target kedepannya Malik Center itu formalnya ada, non formalnya ada. Maksud gua itu. Kayaknya sih bakal lebih besar non formalnya. Menurut gue ya. Karena metodologi belajar yang bergabung dengan alam segala macam kayaknya lebih cepet ditangkapnya. Belajar ruang terbuka itu lebih bikin anak-anak tuh happy bang. Jadi emang enak aja. Diskusi, gitu, anak-anak belajar diskusi, belajar mengkritisi gitu ya. Kayak gitu. Itu kan berawal kayak kita di kampus segala macam. Kita ngobrol, kita bahas, discuss. Nah, ke tutornya lu ngasih pembekalan nggak? Jelas ada. Ngasih ya? Ada. Artinya gua keep in touch, beberapa tutor frekuensinya lu samain tentang metodenya. Betul. Jadi gua ajak discuss gitu. Kita samain nanti metodenya seperti apa, yang harus cara ngadapinnya seperti apa kan anak-anak itu beda-beda nih, Bang. Iya. Kita sama-sama belajar di situ karena kita memang kan bukan lembaga formal ya awalnya ya. Yang penting intinya goals kita berhasil. Maksudnya ngebuat si anak-anak itu nyaman dulu di situ. Nah, mau belajar. Di situ kan ada lembaga
pemerintah resmi ya, kayak lurah, camat. Ada. Nah, respon mereka gimana? Alhamdulillah sih so far oke ya. Mendukung. Maksudnya ngedukung aja support. Support secara moral atau mereka memberikan sumbangan buku-buku tertentu? Ada ya? beberapa. Terakhir kalau nggak salah dari Kominfo juga ada. Dari Kominfo. Buku terus beberapa Nah, teman-teman juga. Kominfo tahu lu di situ ada rumah Karena belajar gini, gimana? karena kita kan jadi ada komunitas-komunitas yang para pegiat literasi ini bang. Jadi kayak taman bacaan, rumah belajar segala macam itu kita masuk data. Dulu kan zaman Facebook tuh, Iya. ada datanya semua tuh bang. Iya. Masuk juga mungkin datanya segala macam. Jadi dari mereka tuh dibagiin lagi gitu. Lu nggak coba ke Kemendikbud gitu ngasih proposal supaya dapat tambahan buku? Sejauh ini sih gue rasa untuk buku masih cukup aja. Masih cukup, Bang, ya? Malah yang gue Kalau ada relawan yang nyumbang buku, lu terima? terima lah. Iya terima aja. gitu Terima. Kita nggak ini. Cuman maksud gue kalau ada yang ini gue terima, tapi bukan berarti gue harus nyari gitu. Oh gitu. Intinya gitu. Sampai Tapi dengan cukup, ini alhamdulillah. stok buku masih cukup lah ya. Cukup. Gitu. Tapi kalau misalnya ada relawan yang masih ya kita terima. Gitu. Kalau mau ada relawan atau simpatisan yang mau nyumbang buku, kira-kira lu batasin nggak buku-buku di bidang apa aja? Oh atau enggak, bebas? Bebas aja. Nanti yang sortir nanti dari tutor sendiri. Biasanya juga kayak gitu. Jadi misalkan contoh kita dapat beberapa buku gitu bang. Datang kita nggak langsung masukin di lemari semua, enggak. Kita sortir dulu mana yang memang layak. Jangan kan masalah itu loh. Masalah sekarang apa ya bilangnya ya, Islam aja gitu. Buku-buku bacaan Islam itu gue harus sortir lagi bang. Oh. Ya karena memang di sana basicnya ya paham. Tahu. Jadi gue harus sortir. Jadi nggak bisa. Karena tugas tutor selain membimbing mereka, mensortir bahan bacaannya. Ya betul, jangan sampai ada nanti pas dibaca sekarang kelolosan semua. Iya, kelolosan kan bahaya juga kan, makanya kan harus dideteksi kan, gitu. Itu bukan yang konotasinya negatif, enggak ya bang? Iya, betul, Cuman ya betul, yang betul. kayak gitu aja kita harus hati-hati. Benar, karena bisa jadi kontennya belum bisa diterima oleh anak-anak gitu ya. Itu satu. Yang kedua takutnya nantinya kan itu buku sering dibawa ke rumah tuh. Orang tuanya baca, walaupun misalkan contoh tentang Islam misalkan, Iya. tapi ada yang berbeda. Ada perbedaan. Nah, kan nanti jadi bahaya juga. Wah, ini mau aliran apa ini? Di sini kan bukan ini gitu ya. Iya. Gue sangat berhati-hati di situ. Karena memang Kultur di sana culture-nya masih ini kental ya. Mereka kalau setiap maghrib di sana nggak rame bang. Jadi setiap maghrib itu mereka langsung masuk ke pengajian, sholat maghrib, pada ngaji udah nanti jam 9 baru rame lagi. Oh gitu. Gitu. Jadi memang adatnya masih ya di luar biasa lah di situ. Luar biasa. Gitu bang. Oke, baik. Ini udah berapa menit ini? Udah berapa menit ya? 30 menit ada ya? Lebih ya? Lebih ya. 27 menit. Ya, ini ada minum dulu. Enggak, ini bukan kagak ada apa-apanya nih. Oh iya, ini cuma cepot ya. Iya, cepot. Ini buat Cecep emang presenter oke deh. Wah, mantap. Ya, baik. Bro, jadi ya mudah-mudahan semangat anak-anak muda tuh untuk meningkatkan minat baca anak-anak makin bertambah gitu ya, makin tumbuh kembang gitu. Amin. Dan bukan cuma anak-anak ya. Bukan cuma anak-anak, karena bahaya menurut gua gini ya. Yes, betul. Artikel belum tentu bisa dipertanggungjawabkan loh. Di media sosial informasi-informasi ini benar apa enggak kan kita belum tentu gitu loh bisa memastikan ini valid. Tapi kan kalau buku ada penerbitnya ada. Betul. Penciptanya kan, penulisnya ada. Artinya lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu loh informasinya kan. Sebetulnya sih disparitas yang jelas adalah ketika orang memang penyuka baca itu maksudnya lebih apa ya? Lebih bisa bedain lah bang. Nanti mana informasi yang memang harus disampaikan lagi, mana informasi yang harus mendikip dulu karena takut hoax kan. Betul, gitu. hoaxnya itu. Jadi kan pengaruhnya ketika orang sudah terbiasa baca mereka sudah terbiasa harus mensortir dulu nih ini hoax atau enggak. Betul. Itu udah terbangun ya. Udah terbangun. Nanti kan ini valid apa enggak? Ini ada korelasinya apa enggak nih? Ini misalkan ini variabelnya antara satu dan yang lain udah oke nih. Gitu kan di ini satu-satu, Bang. Tuh anak-anak diajarin variabel. Enggak. Kirain. Tapi kan nanti itu bakal terbentuk tersendiri, Bang, nantinya. Udah itu.
Gue aja dulu bang inget banget baca buku apa zaman-zaman kelas 2 SD, inget banget baca buku tentang nelayan tuh, kehidupan pesisir nelayan. Padahal gue anak lahir di daerah pegunungan kan jauh banget bang. Iya. Tapi dengan gue baca buku itu, gue berimajinasi seolah-olah gue itu ada di pantai gitu bang. Gue ada di pantai, gue lihat ikan, gue bisa nangkap ikan gitu, bakar ikan segala macam. Dan ternyata di 2016 kemarin kejadian gue ke Maluku Utara. Gue ngeliatin anak-anak pada gue jebur gitu daerah Jadi Papua. yang lu baca dulu. Iya, itu 2016 kan gue Dialamin, iya di apa namanya di Yamden Island ya di sana. Itu di Pulau Elias gue sampai ngeliatin anak-anak pada cebur-cebur pengen oh ini dulu gaya yang gue dulu baca dulu gitu. Sampai kayak gitu. Kan dari buku gitu awalnya itu. Itu yang sederhananya kayak gitulah itu untuk imajinasinya. Terakhir nih, harapan lu nih ke ya kalau ke pemerintah mungkin terlalu jauh ya. Ke masyarakat lah. Kan sekarang udah mulai nih di Jakarta aja. Bukan rumah baca ya, ya taman-taman baca itu sudah mulai ada. Cuma begitu gue liatin gak terurus. Pembukaannya aja heboh. Heboh. Ya. Nah ini dia. Terus kesini-sininya ya udah hilang sepi. Betul, Itu. Gimana memaintain itu? Menurut gua konsistensi ini atau istiqomah itu penting bang. Itu satu. Dari siapanya? Foundernya. Foundernya harusnya. Dari pengelolanya pertama. Karena memang ya kayak gini kan. Kalau memang nggak punya rasa apa keinginan yang kuat memang susah bang. Karena lagi-lagi kan berarti bisa dibilang ini dong. Kalau foundernya nggak suka baca nggak mungkin terjadi rumah belajar ya. Harus dari foundernya ya. Menurut gue sih gitu. Wah, ya itu mungkin ya di beberapa taman baca yang openingnya mewah, rame, kemarinnya hilang ya karena foundernya bukan orang yang suka baca. Salah satu faktornya ya. Itu ya. Dan juga kulturnya memang bukan orang yang gemar baca juga sehingga begitu hanya sekedar seremonial aja ada taman baca gua resmiin oke seminggu 2 minggu sampai sebulan itu bisa besoknya gini, udah hilang. jadi nggak cuman yang gaya-gaya yang zaman dulu aja ya kayak yang futuristik yang modern sekarang kayak misalkan contoh Helsinki Center Library yang di Odi itu yang Finlandia tuh itu kan bagus banget tuh perpustakaan sampai ada buat game centernya, ada buat studionya, buat baca segala itu futuristik banget, itu keren banget. Nah maksud gue Indonesia pun bisa kan punya kayak gitu. Bisa. Iya, kita bukunya digital. Ada yang digital, ada yang dan nanti yang layaninnya juga ada yang robot bang. Jadi bukunya udah ini sendiri pakai robot, udah nyortir dari 34 juta buku tuh itu di Odi kan Finlandia tuh 2017 kemarin tuh dibawa. Ya artinya ya karena memang negaranya punya kultur dan minat bacanya tinggi sehingga minat itu terus dikembangkan dan dilakukan inovasi sehingga jadi lebih canggih gitu ya. Nextnya mudah-mudahan Indonesia juga bisa bang. Nggak ada yang paling nggak tempat lu bro. Mudah-mudahan. Sekarang lu tempatnya sewa atau gimana? Nggak, itu gue punya sendiri. Gitu. Tapi kebetulan memang kalau dari segi ukuran memang sangat-sangat kurang ya bang ukurannya karena semakin lama semakin kapasitas banyak. berapa? Kapasitas berapa? Itu cuma muat kalau di kapasitas Maksimum. anak-anak maksimumnya itu 50-an aja. Sekarang 50 udah lebih. Kalau udah lebih gitu gimana ngelolanya? Di shift. Ya, di shift. Paling itu salah satunya. Kerja ya? Iya, ada tunjangan shift itu. Tapi kan itu pun ya situasional lah bang. Nggak setiap hari ini gitu. Ya karena namanya anak-anak kalau sudah terpancing nyaman gitu ya, mulutnya tuh pasti cerita. Pasti ngikut lagi. Iya. Nah, satu saat itu akan terjadi penambahan yang signifikan, lu mau ngapain dengan tempat yang terbatas? Ya, itu PR gua balik lagi, Bang. Berarti artinya gua harus cari lagi tempat yang memang lebih atau ngebangun lagi lebih gede lagi. Kan ini anak-anak gratis kan? Sementara lu kan harus ada, kalau gua bilang biaya operasional itu kan harus ada. Buat tutor, buat listrik. Kalau lu mau besarin lagi harus beli atau sewa tempat. Dari mana biayanya? Dari AdSense kan. Itu dia. Ini cepot nih. Kalau gede, gua biayain lu, bro. Iya, AdSense. Ya memang gue juga bikin podcast begini. Salah satu tujuannya kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak yang lo bikin, kegiatan sosial, panti asuhan, itu yang gue mau
bidik gitu ya. Iya begitu. Ya ini yang gue bisa ya ini yang gue lakuin gitu loh. Iya, Ya di kan luar punya ke cara sendiri ya, Bang, iya di luar keseharian gue bro. Betul. Artinya juga itu Bang, kan setiap orang tuh pasti punya rasa ingin berbagi ya dengan sesamanya. Betul. Entah itu Caranya gimana? materi, ya, pikiran ataupun apapun itu ataupun ilmu kan bisa. Iya. Jadi makanya kan setiap orang punya cara sendiri, jadi nggak masalah. Nanti lu undang gue lah ke rumah Siap. baca. Udah. Woi, Nanti dengan gue senang hati, sobat. waduh dengan nggak Langsung tahu dia mereka ada hiking di situ gunung. mereka Perahu juga. bahasa Indonesia tahu kan? Tahu lah. Orang bukan pedalaman banget enggak itu. Gua pikir harus bahasa Sunda, mati gua. Kalau pas gua ke Maluku waktu itu memang bener kayak gitu kayak Oh, masih gitu agak ya? susah. Tapi kalau ini enggak lah. Masih Udah Jawa, bahasa masih- Indonesia ada. Kan bukan 3T kan? Iya, bisa lah ya. Ya mudah-mudahan bisa berkontribusi lah. Siap. Oke bro, thank you bro atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama, Mudah-mudahan sehat-sehat terus lah. Sukses Ya. buat Cepot. Doain Siap- juga nih siap, Cepotnya. Keren. Emang Iya. presenter oke deh. Baik, thank you bro Oke. Sama-sama, atas Bang. kehadirannya dan Siap. keterangannya serta inspirasinya. Mudah-mudahan orang-orang kayak kita terus terpacu untuk membuat hal-hal yang bermakna lah. Amin. Nggak usah mikirin politik segala macam lah. Kita bisa berbuat kecil aja buat masyarakat kita, itu menurut gue udah luar biasa ya. Nggak usah mikirin macam-macam lah. Oke baik sobat muda, ini bincang-bincang kita dengan Bung Royan, sarjana ekonomi. Mudah-mudahan diskusi ini jadi inspirasi buat kita, dan percayalah bahwa apapun dan sekecil apapun yang kita lakukan untuk kita, untuk masyarakat, untuk lingkungan kita, pasti satu saat akan berdampak buat bangsa ini. Oke, terima kasih sobat muda dimanapun Anda berada. Saya akhiri bincang-bincang asik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.